Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan yang saya ketahui dari materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Materi pertama itu mengenai individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi masyarakat. Individu itu mencakup fisik dan psikis. Fisik itu lebih ke anggota badan atau panca indera. Berbeda dengan psikis, karena psikis berkaitan dengan sikap, perbuatan, dan emosi. Adapun faktor-faktor penunjang manusia, ada sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berkaitan dengan pakaian, sedangkan pangan berkaitan dengan makanan. Papan itu berkaitan dengan tempat tinggal. Tiga tunjangan tadi itu wajib untuk dimiliki manusia. Segi psikis itu berkaitan dengan fisik atau tingkah laku manusia. Nah, terus tenaga kejiwaan berupa cipta, rasa, dan karsa. Karsa itu meliputi kemampuan yang merupakan hasrat atau kemampuan. Hasrat atau kemauan. Dan ada rasa meliputi kemampuan yang memberi sifat kesenangan, ketidaksenangan, rasa sakit, dan lainnya. Kemudian ada cipta. Cipta itu meliputi menciptakan suatu hal baru atau memecahkan masalah. Nah, terus keluarga. Keluarga itu ialah hal terdekat dengan individu. Pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya itu ada status sosial ekonomi keluarga, faktor keutuhan keluarga, dan sikap dan kebiasaan orang tua. Kemudian masyarakat. Masyarakat itu lingkungan orang yang hidup bersama dan ada di antara manusia. Ada dua jenis masyarakat, ada yang namanya masyarakat paguyuban dan juga masyarakat patembayan. Nah, masyarakat paguyuban itu sendiri adalah masyarakat yang memiliki hubungan darah atau yang masih memegang tradisi yang mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama. Sedangkan masyarakat patembayan itu masyarakat modern yang sudah kurangnya memegang tradisi atau lebih mengikuti zaman yang ada sekarang. Nah, untuk materi keduanya itu mengenai pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Pelapisan masyarakat itu merupakan sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya, berada dalam suatu lapisan. Pelapisan sosial terjadi dengan sendirinya. Artinya pengakuan, kekuasaan atau wewenang tumbuh dengan sendirinya. Lalu terjadi dengan disengaja, artinya pembagian wewenang dan kekuasaan ditentukan secara jelas dan tegas. Pembagian sistem pelapisan menurut sifatnya ada kasta Brahma, kasta Ksatria, kasta Walia, kasta Sudra, dan kasta Patri. Dan materi ketiga mengenai remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Pembinaan dan pengembangan generasi muda berdasarkan pola ada 5. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, landasan strategi yaitu GBHN. Yang keempat, landasan historis yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan yang kelima, landasan normatif yaitu etika, tata nilai, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Generasi muda itu sebagai subjek pembinaan dan pengembangan, dan juga sebagai objek dalam pembinaan dan pengembangan. Dan masalah yang ada pada generasi muda itu kurangnya kepastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depan. Potensi generasi muda itu ada idealisme dan daya kritis, juga dinamika dan kreativitas. Peranan muda dalam masyarakat ialah membawa pembaharuan dalam pembangunan. Peranan mahasiswa di KKN juga dapat membawa pembaharuan dalam pendidikan. Dan mengenai materi keempat tentang pemerintah, negara, dan warga negara.
Pemerintah itu ialah yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan negara yaitu satu kesatuan bangsa dalam satu daerah yang memiliki batas-batas tertentu dan mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, untuk warga negara itu masyarakat yang berdiam diri dalam satu wilayah tersebut dan harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Syarat berdirinya negara ada 3, yaitu harus memiliki warga negara, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah. Menurut pasal 29 ayat 2 bahwa setiap negara adalah penduduk dan terdapat 2 asas dalam menentukan warga negara, yaitu asas daerah kelahiran dan asas daerah keturunan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.